بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرشدنا لعبادته في جميع مجالات الحياة، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memahami bahwa dunia ini adalah waktu dan tempat, sehingga tidak ada waktu kecuali Allah terpuji, dan tidak ada tempat kecuali Allah haruslah dipuji dan diagungkan. Ini dari sisi waktu dan dari sisi tempat. Dari aspek yang kita sebut pribadi manusia, baik hatinya, baik lisannya, baik fisiknya, secara pribadi juga harus berada dalam koridor ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dalam aspek yang kita sebut keluarga, maka ibadah harus melembaga dalam institusi yang namanya keluarga. Karenanya dalam Islam diatur bahwa seorang istri haruslah juga, terutama suami, adalah orang-orang yang bertakwa. Bahwasanya suami adalah mereka yang mengayomi, mereka yang disebut qawwamuna 'alan nisa, pengarah yang mengarahkan kalangan kaum wanita. Maka seorang laki sebagai kepala keluarga diminta sebagai pengawal dan penegak ibadah dalam keluarganya, sehingga ia menjadi keluarga yang dipenuhi dengan ketaatan, kepatuhan dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping aspek pribadi, aspek keluarga, di sana juga ada aspek pendidikan. Bahwasanya dalam aspek pendidikan, manusia pun juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pendidikan ini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Karena sungguh Allah sendiri menyatakan dirinya sebagai Rabb, yaitu pendidik. Pendidik dalam artian yang mengarahkan alam ini. Maka dia adalah Rabbul Alamin. Setelah Allah menciptakannya, dia terus mengarahkannya, mendidiknya, memberikan batasan-batasan serta kebutuhan yang bisa membuat mereka sampai ke tahap yang sempurna. Akhdus syai'i, yaitu mengarahkan sesuatu syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, ila haddi kamalihi, ke tahap kesempurnaannya. Itulah yang disebut tarbiyah dan pendidikan. Dan tarbiyah diambil dari kata Rabb yang merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Sehingga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat pendidikan ta'lim kita mengerti bahwasanya Allah yang menyuruh kita iqra, membaca. Allah pula yang mengajari kita allama bil qalam, kita dengan pena. Selain Allah yang mendidik kita dengan wahyu lewat peran para nabi, lewat turunnya para wahyu, semua wahyu. Semua ini adalah agar pendidikan ini menjadi wadah untuk mengenalkan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan asal usulnya dan tempat kembalinya. Sungguh sampai bahkan kita dikatakan, diperintah oleh Allah, kunu rabbaniyin, jadilah kalian hamba rabbani, bima kuntum tu'allimunal kitab, dengan senantiasa mengajarkan Al-Quran, wa bima kuntum tadrusun, di samping kalian juga senantiasa belajar terus menerus, sehingga kita selalu bilang, untuk sampai ke tahap istiqamah bahkan ihsan, senantiasa kita butuh ilmu, butuh amal. Karena itu Islam tidak mengenal istilah kata berhenti dalam belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sungguh kata Rasulullah, tuntutlah, belajarlah ilmu dari sejak kalian di buayan sampai ke liang lahat. Mirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam aspek ekonomi, kita tahu bahwa ini masalah harta. Dan kita tahu bahwa harta adalah sesuatu yang bernilai dalam rangka untuk kemudian mendukung kehidupan kita di dunia ini. Maka di aspek ekonomi, dalam rangka mendapatkan yang namanya aset dan harta, haruslah disertai dengan keadilan, dengan cara yang ihsan. Karena dilarang di sana adanya yang disebut riba. Dilarang dan tidak boleh sama sekali adanya penipuan. Karena haruslah transaksi ekonomi itu atas dasar ridha. Wa antara minkum, tidak halal seorang muslim mengambil milik sesamanya, bahkan orang lain, kecuali dengan keridhaan antara sesama mereka.
Di sana tidak boleh juga ada yang namanya maisir, perjudian, yang mana ini sesuatu yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membenci al-maisir, al-khamr, dan segala aktivitas. Misalnya juga adalah penggelembungan, termasuk kemudian menyimpan barang sehingga tidak beredar di tengah masyarakat, lalu kemudian harganya melambung tinggi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam aspek politik yang kita sering sebut sebagai siasa, yang kita sebut sebagai manajemen ini, yang mana ia adalah wilayah nasional, bangsa, rakyat, kerajaan, maka di sini harus adil, harus hadir keadilan, bahkan ihsan. Sehingga podium-podium negara, majelis-majelis tinggi haruslah kemudian senantiasa bertasbih, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala dan menebarkan kebaikan. Bahwa kita masuk ke parlemen bukan nyari kursi, kita masuk ke parlemen nyari podium untuk berdakwah. Kita mencari peluang untuk kemudian mengupdate diri dalam rangka bersama secara negara menuju Allah Subhanahu wa taala yang disebut baldatun thayyibah, negara yang baik, wa rabbun ghafur, sekaligus Allah memberikan ampunannya dan menggelontorkan semua kasih sayangnya bahkan hingga tahap peradaban, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh Allah tidak mengutus sang Nabi Rasulullah kecuali sebagai rahmat terhadap alam semesta. Dan ini adalah negara Madinah di era Nabi, yang mana kita lihat sebagai standar masyarakat madani. Di sana hadir keadilan tanpa mahkamah, di sana hadir orang-orang terpelajar tanpa madrasah, di sana orang-orang menjadi moderat tanpa bergelumuran dengan dosa. Di sana ada kemajuan tanpa ada riba, dan di sana ada kekuasaan tanpa istana. Semuanya dikelola. Madrasahnya adalah Masjid An-Nabawi, mahkamahnya adalah Masjid An-Nabawi, lalu kemudian moderasinya adalah Masjid Nabawi. Kemajuannya tanpa riba juga dikelola dari masjid, termasuk kekuasaannya, istananya adalah Masjid Nabawi. Semoga hadir kembali peradaban madani yang merupakan standar Allah ridha ke kita dunia akhirat dan dimanapun, sehingga kita menjadi orang yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiyani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu yatawalla salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.